Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat misteri mania dimanapun kalian berada, di seluruh penjuru Indonesia dan di pelosok Nusantara tercinta. Salam khusus buat para sahabat buruh migran di Hong Kong, Taiwan, Korea, Malaysia, Singapura, dan berbagai negara lainnya. Daripada pusing ngomongin politik dan cepat tua karena beban kehidupan yang makin pelik, ayo sejenak kita rehat dan santai dengan cerita mistik. Ingat, kelebihan hormon adrenalin bisa terjadi akibat stres yang berkepanjangan dan dampaknya bisa meningkatkan sejumlah resiko kesehatan. Maka itu, ayo bakar hormon adrenalin kalian lewat sajian kisah-kisah seru dalam channel ini. Sesuai dengan permintaan sahabat misteri mania, kali ini admin hadir dengan nuansa dan format berbeda. Lebih santai dalam berkisah. Jangan terburu-buru dong Mas Min, kata Latifah di Kowloon, Hong Kong. Gak perlu terburu-buru, sebab katanya terburu-buru itu kerjaan setan, canda Edi Gunawan di Semarang. Meskipun nyantai, tapi gak perlu banyak canda, nanti horornya jadi hilang. Tambah Lestari di Tulung Agung. Terima kasih atas semua saran dan kritik sahabat misteri mania. Admin akan berusaha mengikuti apa maunya kalian semua, selagi itu positif untuk pengembangan channel ini. Dalam video kali ini, admin akan berkisah tentang catatan hitam misteri seorang wanita yang bernasib malang. Dia telah jatuh cinta pada seorang lelaki yang beristri. Ketika hubungan selingkuhnya diketahui oleh sang istri pria itu, dia bahkan nyaris mati akibat kiriman santet yang dilancarkan oleh istri pria yang telah merenggut kehormatannya sebagai seorang gadis. Jangan lupa, sebelum terhanyut dengan kisah dalam video ini, terlebih dahulu tekan tombol like dan subscribe. Itulah sumbangsi terbesar yang kalian berikan buat admin untuk menjaga agar channel ini tetap eksis dan selalu hadir menemani sahabat misteri mania yang tentunya sudah bosan ngomongin politik dan meratapi kenyataan hidup yang semakin pelik. Seperti apa kisahnya? Simak terus video ini hingga tuntas. Selamat mengikuti. Masalah perselingkuhan bisa terjadi di mana-mana dan menimpa diri siapa saja. Itulah yang terjadi pada Meriana, sebutlah demikian namanya. Walau terlahir sebagai gadis desa, wanita satu ini memiliki kecantikan di atas rata-rata. Dia mengadu nasib ke Surabaya dan berhasil bekerja di sebuah perusahaan swasta. Pada awalnya, Meriana hanya diberi tugas mengurusi administrasi ringan. Namun karena kinerjanya yang sangat baik, maka jabatannya terus membaik. Bahkan ketika sekretaris direksi di perusahaan itu memilih pensiun dini akibat sering sakit-sakitan, maka Meriana langsung diserahi tugas untuk menggantikan posisinya. Hanya butuh waktu kurang lebih bekerja 1,5 tahun lamanya di perusahaan itu, Meriana bisa menduduki jabatan sebagai sekretaris direktur. Akan tetapi, siapa menyangka kalau ini justru menjadi titik awal dari penderitaan hidupnya. Hal ini terjadi berawal karena hubungan terlarangnya dengan Irfan, direktur perusahaan itu, yang diam-diam rupanya jatuh cinta pada Meriana. Di sebuah restoran terkenal di Surabaya, Irfan menyatakan cintanya. Waktu itu, Meriana tak memberi jawaban apa-apa, sebab sulit baginya untuk menerima cinta tersebut. Irfan tak hanya sebagai atasannya, tapi juga seorang pria yang telah beristri. Namun, lambat laun cinta itu tumbuh juga. Irfan yang sudah menjelang kepala 4 masih terlihat gagah dan tampan. Lebih dari itu, dia juga memiliki sifat mengemong, sabar, dan penuh perhatian. Meriana akhirnya luluh hatinya. Hingga peristiwa yang tidak senonoh itu pun terjadilah. Hari itu, Meriana harus mendampingi Irfan rapat dengan klien bisnisnya di Malang.
Karena rapat baru selesai hingga larut malam, maka Irfan memutuskan agar malam itu mereka menginap di villa milik kantor mereka. Sebab keesokan harinya rapat harus kembali dilanjutkan untuk mencapai kata sepakat. Di villa jahanam itulah Irfan merenggus kegadisan Meriana. Setelah dengan terpaksa harus menyerahkan kehormatannya akibat terbujuk oleh rayuan manis lelaki itu. Celakanya, setelah kejadian itu, Meriana tak pernah bisa menolak setiap kali Irfan mengajaknya untuk berhubungan intim. Sampai akhirnya terjadilah peristiwa di hari yang terasa berubah gelap gulita bagi Meriana. Siang itu, menjelang jam makan siang, Meriana dan Irfan tengah memadu kasih di dalam ruang direktur. Ketika itulah pintu tiba-tiba terbuka dan mengejutkan mereka. Seorang perempuan muncul dan langsung melabrak mereka. Perempuan itu tak lain dan tak bukan adalah istri Irfan. Dengan langsung menuding dan mencerca Meriana sebagai gadis murahan. Meriana hanya bisa diam dan tertunduk malu, sebab dia memang merasa telah berbuat kesalahan. Lebih parah lagi, istri Irfan rupanya sudah lama mencium hubungan gelap mereka. Ternyata kejadian di hari yang terasa berubah gelap gulita itu tidak hanya berhenti sampai di titik tersebut. Entah dari mana mendapatkan alamat Meriana, suatu sore istri Irfan mendatanginya dengan membawa surat pemecatan dan sejumlah uang pesangon. Setelah kejadian sore ini, Meriana pun benar-benar kehilangan kontak dengan Irfan. Bila ditelepon, nomor Irfan selalu dalam keadaan off. Meriana pun tak bisa berbuat apa-apa. Hingga sekitar 2 minggu kemudian setelah kejadian tersebut, Irfan tiba-tiba menelepon Meriana dan mengajaknya bertemu di restoran tempat dulu untuk pertama kalinya dia menyatakan cintanya pada Meriana. Saat bertemu, Meriana merasa iba melihat keadaan Irfan yang tampak menderita akibat memikul beban batin yang teramat berat. Walaupun di hatinya tersimpan rasa sakit yang teramat sangat, namun karena cintanya, Meriana tak dapat membenci pria ini. Dengan lirih, Irfan pun berkata, "Bagaimana keadaanmu, Mer? Waktuku di sini tidak banyak. Kita harus segera pergi meninggalkan Surabaya. Kalau perlu, kita harus secepatnya meninggalkan negara ini." "Kenapa harus seperti itu, Pak?" tanya Meriana dengan terkejut. "Mungkin sekarang kau sudah tahu keadaanku yang sebenarnya. Perusahaan itu adalah perusahaan milik ayah mertuaku yang diwariskan kepada istriku. Dan mulai hari ini, aku tidak mau hidup di bawah tekanannya. Aku ingin kebebasan, Mer. Aku ingin hidup denganmu, Mer," jawab Irfan lirih. Keharuan di antara mereka hanya berlangsung beberapa saat saja. Di saat bersepakat untuk pergi, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan istri Irfan bersama dengan beberapa orang bodyguardnya. "Sudah cukup ya aku memperingatkanmu. Irfan adalah milikku dan sampai kapanpun dia akan tetap menjadi milikku karena kamu sudah tidak mengindahkan peringatanku. Lihat saja nanti kau akan kubuat menderita," ancam perempuan itu. Meriana terdiam memendam kecewa. Irfan yang sebelumnya bertekad mengajaknya pergi itu kembali terlihat sangat penurut dan ketakutan pada istrinya. Ibarat kata, pria itu bagaikan kerbau yang dicocok hidungnya. Sebagai wanita, hari itu Meriana benar-benar telah kehilangan harga dirinya. Istri Irfan mencaci maki Meriana dengan seenak udelnya di depan pengunjung restoran yang sedang padat. Setelah terjadinya peristiwa yang menyakitkan dan menghancurkan harga diri Meriana di restoran tersebut, anehnya beberapa malam kemudian Meriana bermimpi didatangi makhluk menyeramkan yang terus mengejar-ngejar dirinya dan seolah ingin memperkosanya. Esok harinya, ketika bangun dari tidur,
seluruh tubuh Meriana sulit untuk digerakkan. Bahkan hanya selang 3 hari setelah mimpi menyeramkan tersebut, Meriana mengalami kelumpuhan pada kedua belah kakinya. Tidak itu saja keanehan yang dialami oleh Meriana. Wajahnya yang semula cantik, putih, mulus dan berseri, perlahan berubah menjadi hitam, kusam dan berkeriput, seolah dimakan usia. Lebih menyakitkan lagi, keringat yang keluar dari pori-pori tubuh Meriana juga menebarkan bau tak sedap, sehingga membuat orang enggan untuk mendekati dirinya. Karena penyakit yang aneh ini, Meriana akhirnya terkucil dari pergaulan. Dalam keadaan lumpuh kedua belah kakinya, dia pun memilih pulang ke kampung halamannya yang terletak di sebuah kota kecamatan di Malang, Jawa Timur. Dia menjalani hari-hari dalam keadaan nelangsa. Uang tabungannya habis untuk biaya pengobatan, baik secara medis maupun non-medis. Namun, penyakit yang diderita Meriana tak kunjung sembuh. Memang, penyakit yang diderita Meriana tersebut jelas bukanlah penyakit biasa. Penyakit itu merupakan gangguan kesehatan berdimensi gaib. Buktinya, setelah hampir 2 tahun harus hidup sengsara, sakit Meriana berangsur sembuh. Ini terjadi setelah dirinya mengamalkan serangkaian doa dan wirid-wirid Al-Quran yang diperolehnya dari seorang ustadz muda lewat jejaring Facebook milik sang ustadz tersebut. Meriana mengamalkan ilmu batin itu dengan ikhlas dan sepenuhnya berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya, jika Allah memberinya kesempatan untuk hidup lebih baik dan berumur panjang, maka dia ikhlas menerimanya. Demikian juga jika Allah menghendaki kematiannya, maka dia pun telah berpasrah diri untuk menjalaninya. Setelah berbulan-bulan mengamalkan doa dan wirid-wirid Al-Quran tersebut, ternyata tidak hanya penyakitnya yang berangsur sembuh, namun Meriana juga mendengar kabar bahwa Irfan dan istrinya telah mengalami suatu kecelakaan fatal saat mereka berwisata di Bali. Tak pernah terdetik dalam hati Meriana untuk mencari tahu tentang kemalangan yang menimpa Irfan dan istrinya tersebut. Dia hanya menyerahkan sepenuhnya pada ketetapan ilahi. Demikianlah kisah nyata yang pilu dan berbalut misteri. Dari kisah ini, setidaknya dapat diperoleh gambaran bahwa keberadaan ilmu-ilmu hitam sebangsa guna-guna dan sejenisnya itu bukanlah semata-mata hanya dongeng isapan jempol. Semoga sahabat misteri mania dapat memetik hikmah lewat kisah ini, bahwa di dalam kehidupan ini hendaknya kita jangan pernah berlepas diri dari tali agama Allah, sebab hanya dialah jalan yang terbaik untuk kembali. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dalam kisah nyata yang semakin seru dan mencekam, juga penuh dengan pesan penggugah keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.